Jadi puasa itu ibarat apa ya? Islam itu dengan adanya puasa itu mengajarkan kepada umat muslim. Kan ini kan udah program pemerintah tahu bro. Nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu Alasan kita kerja berat sehingga tidak puasa itu ya bukan alasan sebenarnya. Oh berarti sesuatu yang nggak disengaja juga nggak batal ya? Nggak batal. Halo HS Project, kembali lagi di channel ya, bukan dadakan podcast ini Pak, tapi obrolan menjelang sahur. Obrolannya seputar apa, yang penting ngawur kan gitu. Kita sudah bersama iya, nggak apa-apa ngawur aja. Kita sudah bersama para santri, yang jelas nggak ada santriwati kan gitu, ada juga yang tidur kan gitu. Selamat malam abang-abangku. Sana dong lihat gitu. Jadi main apa kita malam ini? Bang Hasan. Yang penting jangan main salat aja. Yang penting jangan salat. Gak enak amat nanya tuh. Tapi nggak ada promosi slot ya. Jadi memaknai bulan Ramadan ini seperti apa menurut Bang Hasan? Apa ya? Kesana. Bingung. Gimana bingungnya itu? Kemarin bulan Ramadan adalah bulan umat ya. Jadi umat Islam itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk lebih banyak dalam beribadah. Apa aja ibadah yang lebih banyak itu? Kan cuma wajib dan sunnah. Maksudnya gitu. Yang sunnah kita diperbanyak gitu. Contohnya kayak sholat tarawih, zikir, apa lagi? Apa? Diturunkan Al-Quran gitu. Jadi kita harus berbanyak untuk membaca Al-Quran. Gitu ya. Tapi kalau lihat di media-media sosial ya, tentunya kan banyak yang viral soal imam tarawih yang idaman anak muda ya, seperti kan kan gitu. Gimana menurut Bang Hasan? Ya selagi tidak keluar dari aturannya nggak apa-apa gitu. Apa aturan itu? Kan secara pembacaan suratnya mungkin nggak sesuai dengan ilmu, nggak sesuai dengan apa namanya tajwid kan gitu. Gimana itu Bang Hasan? PC-nya pakai dulu PC. Ya selagi ya ada. Ada ini kan ada aturannya gitu kan. Itu kan ada rukun dan sunnah. Mungkin yang cepat itu kan beliau itu cuma mengambil rukunnya gitu, jadi sunnahnya tidak dipakai karena menjarak tadi waktu. Emang sah itu? Ya sah, asalkan tahu mana fardu mana sunnah gitu, mana rukun mana sunnah gitu. Ada pun kayak sini pembacaan gitu kan, itu tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Ya, biasanya kan udah ada gitu kan ilmu tajwid itu. Tapi kemarin viral juga ya di TikTok tuh ya, yeah. di mana tuh kalau nggak salah di Sumatera Utara ya, yang tarawih sampai 4 jam kan ada ya. Ya kan ada kan? Gimana itu? Itu lebih diperlama lebih bagus atau lebih dipercepat lebih bagus? Ya sebenarnya saya melihat kondisi sih. Kondisi makmum ada juga. Kok kondisi makmum sih? Makmum. Ya makmum kadang-kadang kan ada yang lihat kondisi makmum itu kan jadi sedang. Kalau lambat itu kan kembali ke makmumnya siap juga kalau lambat. Jadi tapi kan rata-rata yang idola itu yang cepat. Nanti kita harus musyawarah ngomong. Saya kayak gitu kan. Musyawarah gitu ya. Oh musyawarah sama siapa itu? Iya imam. Imam. Iya. Ya, imam sama makmum dia bermusyawarah gitu apakah kita mau cepat atau lambat karena lihat kondisi dari si makmum. Kadang-kadang dan sebelum tarawih terlaksanakan harus ada perjanjian dulu. Ya, mulai dia. Perjanjian. Musyawarah itu. Musyawarah. Kayak tarawih kan juga ada bilalnya kan. Jadi kita ada bilal ada yang doa gitu. Sekaligus imam itu kan harus diatur. Ya tidak ada apa
Pacemut nanti ketika masyarakat terawih. Pacemut ya. Pacemut. Jadi seorang imam itu harus paham gitu kan kondisi makmumnya. Seorang imam harus paham kondisi makmum. Karena itu kan ada Seperti seorang pemimpin harus paham anggotanya. Jadi Ya. ya. Jadi yang kalau belum paham jangan mau jadi pemimpin. Oh gitu. Jangan coba-coba jadi pemimpin kalau nggak paham dengan kondisi anggotanya. Ya. Atau rakyat ya. Gimana Bang Lis? Bagus gimana? Karena arti imam itu adalah seorang pemimpin, Iya. ya kan? Imam itu adalah pemimpin. Khalifah. Khalifah. Gimana tuh kemarin? Ayo. Bang Lis. Lanjut nih. Ya. Wahid kola ya. Ayat dari Yusuf. Iya. Itu mah Yusuf ya. Al-Baqarah Ayat 30. ayat 30. Wahid kola kan? Iya, saya kalau sekali malaikat ini saya tidak memberikan. Khalifah. Gimana? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Wa yasfiku dima. Masyaallah. Gitu kan? Benar. Yasfiku dimaha kan? Hati. Parah. Iya. Seragam. Jadi sahur ini kita pakai apa? udah baju. Jo. Pengennya pakai apa? Kacang. Terserah sih. Lebih baik sahur tidak puasa daripada puasa tidak sahur. Lebih baik sahur tidak puasa Daripada puasa tidak sahur. sahur. Tapi kan sahur itu bukan wajib nggak sih sahur? Hukum sahur Sunnah. Sunnah berarti enggak. Gimana? Sunnah Berarti enggak wajib. yang dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kecuali buka puasa ya. Ya. Tapi nggak seharusnya pakai kolak. Bukan kan? Enggak seharusnya pakai kolak. Nggak seharusnya gitu. Harusnya pakai. Air putih juga cukup gitu. Tapi kumatnya ya. Gitu. Tapi kebanyakan gitu ya. Kan katanya Tidak berbukalah dengan yang manis-manis gitu kan. Aku lihat saya juga manis ya. Penting. Seperti Tapi kan karena yang manis itu belum tentu manis juga gitu kan. Iya. Kayak misalnya hadis. Oji gitu kan. Itu kan enggak manis-manis amat. Ayo. Jadi artinya yang manis itu kan kayak makanannya ya, Iya. sebetulnya bukan Makanannya. Tapi ada juga kan ngomong-ngomong yang manis ya. Jadi manis ya. Habis jambu. Habis jamu. Istilah. Itu beda lagi konsepnya itu bro. Gimana bro? Coba taruh katanya ada. Gimana dia? Ya kan Atau ada menjelang sahur doang. Toko utama menjelang sahur ini program ini kan baru pertama launching ngobrol menjelang sahur itu. Sahur. Jadi pemeran utamanya Bang Hasan kalau di program yang ini. Kawan-kawan ya. Tapi kenapa ini geser ke sini? Kena. Ayah dapat segala. Ajuan. Kalau di sini aja. Sip. Masalah. Geresan. Atau masalah sahur. Masalah sahur. Jadi sahur itu haruskah dengan makanan yang bergizi atau enggak? Bergizi. Karena untuk menambah daya tahan tubuh gitu. Biar puasanya itu selesai. Enggak lemes. Jadi termasuk itu. Yang penting halal lah. Tapi kalau kita lagi puasa terus nggak sengaja kita berdarah itu batal nggak bro? Darahnya. Ya. Pendarahan. Bukan maksudnya ya Sobek. bukan perempuan ya. Kulit sobek gitu. Iya bukan darah tamu perempuan ya bukan. Tapi laki-laki gitu di tangan gitu berdarah gitu. Itu batal nggak? Enggak. Dan yang membatalkan itu sesuatu yang masuk kepada lubang. Kalau yang Ya, sesuatu yang masuk kepada lubang kan? berarti kalau ngupil Batal. ya? Karena kan masuk gitu kan. Kalau mobil itu kan ada jari yang masuk.
Oke, berarti kalau pertanyaannya begini, kan kita suka mandi tuh pagi ya, atau sebelum buka puasa kan mandi. Terus kita sikat gigi, itu kan masuk. Makruh. Nah, perbedaan antara batal dan makruh itu bagaimana? Jelaskan Bang Hasan di sana. Yes. Han. Jadi kalau batal itu kan semuanya batal itu, jadi amalnya bakal batal dan amalnya juga batal. Lalu karena makruh itu kan puasanya mantap ya, cuman nggak diterima makruh. Jadi Puasanya nggak diterima gitu, Iya. kalau sikat gigi ya contohnya. iya, jadi apa ya, dibenci gitu. Tapi kan kalau kita nggak sikat gigi juga ada aroma-aroma yang nggak sedap kan? Iya, itu kan aroma orang puasa itu kan bagaikan aroma surga gitu. Boleh kita sikat gigi di siang hari, tapi jangan odol. Pakai sikat. Iya, pakai sikat. Tapi kan tadi konteksnya ada yang dimasukkan katanya gitu. itu kan kalau nggak kayak odol gitu. Kalau pakai pasta Itu gigi dimasukkan gimana ya? Ke mulut, yo. Kan mulut kan lubang juga kan? Senang juga sikat gigi pak ke mulut. Ya jadi makruh. Makruh. Kalau pakai pasta ini, Kalau pakai pasta gigi makruh. iya. Makruh Odol. aja. Makruh. Kalau sikat gigi enggak. Kalau sikat gigi enggak. Gitu. Jadi gimana ini yang benar? Karena kan ada rasa dari pasta gigi itu. Itu kan juga rasa, rasa gigi. Rasa gigi. Terus kalau korek kuping batal itu ya? Bukan makruh. Batal. Tapi tadi sikat gigi makruh. Makruh kalau pakai odol. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang tahu keterangannya silakan di komen. Iya Ya, silakan. silakan di komen. Jadi kita terbuka gitu. Nah, Bagus. jangan menghujat ya. Ya ini juga jadi perbincangan masyarakat juga gitu kan. Iya kan kita yang ini aja ya yang berkembang kan. Iya, benar. Makanya kita ngobrolnya jangan terlalu jauh gitu kalau bahasannya. Jangan kita nggak sampai juga kan. Iya benar. Nanti kan sebenarnya kita so tahu kan gitu. Ini kan yang versi aja sih. Sehingga tidak shock ya. Soft. Sok aja sih. Terus apa lagi Sam? Apa? Ya kan gini, ada yang apa ya? Ada yang bilang dalam ludah juga bisa membatalkan gitu kan? Nelen ludah bisa membatalkan. Gimana itu Ustaz? Allah. Jadi kan pernah aku mendengar cerita, bukan ceritanya, keterangan kita. Kalau belum lewat dari gigi ini, lidahnya di sana dong. gigi ini belum lewat ke gigi. Di depan Iya, maksudnya belum ke bibir. ludahnya. Lidahnya itu ditelan nggak apa-apa gitu. Tapi yang kalau sudah lewat, batal. Oh gitu ya. Tapi kalau yang gorengan tidak disengaja nggak batal. Kan tidak sengaja. Oh berarti sesuatu yang nggak disengaja juga nggak batal ya? Nggak batal. Nggak sengaja kan? Nggak disengaja. Dan makanan dari surga langsung itu nggak batal. Yang gimana makanan dari surga? Oh alam. Kalau ngerokok, kan asap dikeluarin lagi kan gitu. Makruh ya? Batal. Batal. Kan konsumsi. Terus kita kalau misalkan apa ya nambel Mencium aroma. cium aroma itu makruh apa gimana itu Ustaz? Buat apa kita mencium-cium di alam? Ya misalkan kita mencium apa ya aroma yang bisa di jalan gitu kan? Ya kan kalau sore kan Ngabuburit. udah ngabuburit ya gitu. Iya. Jalan Kita ngaburitan. gitu. Atau Kan nggak biasanya apa-apa, kan kita bakal wangi gitu kan namanya bakaran ya. aroma gitu kan. Bakaran. Itu nggak membatalkan. Jadi perkara yang masuk kan. Jadi Itu kan masuk juga Bang. iya maksudnya itu kan berbentuk apa itu ya? Kayak Aroma. bukan itu bukan asap. Bukan bentuk benda atau makanan. Yang benda itu kan yang benda makanan yang masuk. Kalau asap enggak ya? Tapi rokok batal. Kalau rokok nggak boleh. Benar, lapar dan pahala kan rokok itu kan nantinya jadi ke paru-paru kan dampaknya kan. Itu bro. Terus Ada terus
kan puasa itu kan artinya kan menahan lapar dan minum ya. Iya, Secara ininya kan bahasanya ya. cara arti bahasa ya. Iya, jadi kan nahan lapar dan minum gitu kan. Padahal ya untuk arti puasa itu kan secara istilahnya kan nggak cuma nahan lapar dan minum. Kalau nahan lapar dan minum juga orang yang setiap hari jarang makan juga kuat gitu kan. Iya, apalagi yang diem di sekret ya. Kan jarang makan. Iya benar-benar. Padahal bisa aja diniatkan puasa ya. Iya. Nah, itu kan kita menahan hawa nafsunya gitu, dari perbuatan maksiat gitu. Jangan sampai mardudatul laku baru gitu. Itu dan tidak diterima. Mardudatun lah. Yang baru Baru tidak diterima ya. ditolak, Ditolak. tidak diterima. Itu kita harus bisa meninggal hawa nafsu. Nafsu ya. Nafsu itu ada berapa macam itu nafsu itu, Ustaz? Oh, alam ya. Oh ya, Kalau ke situnya juga dapurnya salah tuh kan. Kan kita lagi belajar nih ya. Iya. Gimana itu Pak Ustaz? Ya ada nafsu, tapi ya. Ada masalahnya. Keempat. Nafsu imani, nafsu rodia. Itu ada. Nafsu rudiah ya. dan 4 ya. Nafsu imani, Nafsu lawamah, nafsu mutmainah, nafsu apalagi tuh? rudiah. Aduh, nafsu amaroh, ya kan? Amarah ya. Iya, amarah gitu kan. Terus Nah, kalau nafsu-nafsu yang ke lawan jenis, nafsu apa masuknya itu? lawan jenis atau amarah masuk ke situ kan? Kan amarah itu mah. Iya, amarah. Marah ya. Marah. Lawan jenis juga gitu kan. Sama dia juga bisa itu ya. Iya, Marah kan? sama jenis. Ya bagi yang tahu silahkan komen gitu. Iya. Terus Pak Ustaz gimana lagi? Yang itu kagak. Bang Hasan gimana lagi Bang Hasan? Nggak ada. Ya iya nah. Naon yuk. Akan banyak euy. Ya satu lagi. Ya mudah-mudahan buat yang mau endorse silakan gitu kan. Iya. Nanti di edit sama Holis ya. Tim kreator, Kreator. bukan indikator ya. Belum dapat THR. Itu tim krunya lagi tidur. Apa? Crowd. Kreo yang nyari-nyari info ya. Terus gimana lagi Bang Hasan? Terkait puasa. Iyalah. Masa terkait lebaran kan masih jauh. Puasa, terkait puasa memang kita jalani dan kita nikmati gitu ya. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan ini gitu kan, penuh berkah. Siapa tahu kan tahun depan kita nggak sampai umurnya gitu kan. Jadi manfaatkanlah yang sekarang kita jalani. Jadi puasa itu ibarat apa ya? Islam itu dengan adanya puasa itu mengajarkan kepada umat muslim untuk menahan lapar dan minum, bahkan orang yang kurang mampu ya, yang kadang 1 hari gak makan, 2 hari gak makan, Kayak seperti itu kan. jadi mengajarkan untuk apa ya, kita selaku umat manusia yang beragama Islam itu biar merasakan bagaimana kita 1 hari nggak ketemu nasi, 12 jam nggak ketemu makanan kan, seperti itu. Jadi mengajarkan untuk kita selalu merendah diri dan berpasrah diri gitu kan, nggak harus adidung gitu kan. Jadi bahwa dasarnya ya kita selaku manusia gitu kan yang beragama Islam ya sederhananya tidak punya apa-apa gitu kan, Karena semua itu titipan. titipan gitu kan. Jadi apapun yang kita nikmati, yang kita punya itu ya nggak akan selamanya kita miliki gitu kan. Bahkan rezeki yang kita punya pun bukan milik kita semua, itu ada rezeki orang lain gitu kan sebagainya. Makanya dengan adanya puasa ini kan makanya banyak kegiatan kan, ada yang berbagi takjil, santunan dan sebagainya. Itu adalah bentuk rasa kepedulian orang untuk saling berbagi gitu kan di bulan puasa. Jadi momennya itu emang bukan bulan puasa gitu ya,
Tapi yang jadi keuntungan besar itu ya di bulan puasa gitu. Karena kan kita umat muslim sedunia itu kan merasakan nahan lapar dan minum gitu dari pagi sampai sore. Berarti untuk mengevaluasi diri ya. Iya, jadi Ya. bentuk Itu nggak sih? mengevaluasi dirinya seperti itu. Jadi mengajarkan kita itu untuk sederhana gitu dalam menjalani hidup itu. Supaya sadar ya. Iya. Sadar dengan kalau misalnya gelas ini bukan punya saya. Iya, bukan, ini punya orang ini. Jangan dibawa. Kopinya aja gitu. Iya. Jadi beruntung bagi kita selaku umat muslim gitu kan. Ya beruntungnya karena kita selalu diajarkan yang namanya satu tentang kesederhanaan. Kesederhanaan panutan hidup ya. Iya, terus untuk saling berbagi itu sedekah kan. Terus kita untuk selalu introspeksi diri gitu kan. Terus muhasabah kan. Terus kita harus berpasrah diri. Jadi kan gitu. Tapi Islam. di bulan suci Ramadan ini kita sebaiknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Iya, fastabikul khairat. Iya. Apa? Gimana Mas? Fastabikul khairat. Pastabikul Khairat. Bukan pasta gigi ya. Iya. Itu artinya berlomba-lomba dalam Kebaikan, tapi bukan berlomba-lomba misalkan kita balap karung. bukan mengadu-adu apa yang kita Berikan ya. punya ya. Kayak contohnya misalnya kita bisa ngaji, kita diadu dengan orang lain, bukan seperti itu. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya bukan hanya sekedar sedekah saja sih. Karena kan di tafsir jalannya itu kan badiru ya, artinya itu sendana menggancangan. Iya, tergesa-gesa. Mau tergesa-gesa. Nah, Terlalu cepat. Segeralah gitu lah. Segeralah. Cepat dari gitu. Meningkatkan ibadahnya gitu. Jadi misalkan salah satu bentuk kita kan kayak contohnya sholat 5 waktu bisa sudah ada, segeralah kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Terus jika kita sudah mampu ya segeralah kita bersedekah dan sebagainya. Jadi itu yang disebut berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kita berlomba-lomba untuk siapa yang pemenang, siapa yang kalah, bukan. Jadi berlomba-lomba itu ya jika kita punya harta ya segeralah kita sedekah. Jika kita melaksanakan sholat ya segera kita laksanakan. Berarti jangan ditunda-tunda ya. Iya. Tapi kalau dalam bulan puasa ini ya bulan Ramadan ya, kan banyak juga menjelang Idul Fitri tentunya kan. Iya. Itu ada kata atau ada Baju baru. bukan baju baru, jadi kayak seperti menjemput kemenangan. Arti dari menjemput kemenangan itu bagaimana sebetulnya? Yang dijemput itu apa? Jadi dijemput kemenangan itu ya Syawal itu yang milik bagi orang yang melaksanakan puasa sebenarnya, yang berhak menjemput kemenangan itu. Jadi orang yang kan di Islam sudah dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu umat muslim di Indonesia harus menjalankan puasa kan. Yang berhak untuk menjemput kemenangan di bulan Syawal itu ya orang-orang yang melaksanakan puasa. Orang yang tidak melaksanakan puasa itu hanya sekedar apa ya, bahasanya itu formalitas gitu kan, hanya pendukung sebenarnya. Jadi lanjut Iya. Chemistry ya. Jadi menyebut kemenangan itu kan menyebut kemenangan itu dari orang yang berpuasa sebenarnya. Ya, setelah 1 bulan penuh kan full menahan makan minum dan menahan hawa nafsunya kan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama gitu kan. Iya. Sehingga selama 1 bulan itu full terlaksanakan lah, disitulah yang namanya lebaran gitu ya. Hari lebaran atau hari raya Idul Fitri. Jadi menjemput kita itu dari kesucian. Fitri kan suci. Kembali ke Fitri. Iya, Bukan ke fitrah. Ya kembali ke fitrahnya kan. Itu. Jadi mensucikan diri itu. Mensucikan diri. Jadi sebelum kita untuk sampai ke mensucikan diri itu kan di bulan puasa itu selama 1 bulan kita kan dilatih untuk tadi kan, untuk menjauhi dari larangannya, menjauhi hawa nafsu Dan menjalankan perintahnya kan itu kan. Jadi Takwa gitu ya. takwa. Iya. Jadi di bulan Syawalnya itu ya harus sesuai gitu kan. Jadi makanya Idul Fitri atau Syawal itu ya hanya pemilik orang yang melaksanakan puasa. Walaupun di umat Islam kalau nggak puasa ya percuma, nggak berkesan gitu kan. Kayak contohnya kita belajar kalau nggak serius-serius ya pasti nggak berkesan lah. Tapi kalau tidur di siang hari itu, sehingga misalnya ya kita begadang sampai pagi gitu kan, terus
subuh kan ikut kegiatan ngaji gitu kan dan lain sebagainya, tapi siang tidur gitu, sehingga misalnya kayak sholat zuhurnya ketinggalan, asalnya juga kan jalan gitu. Bangun maghrib. bangun buka puasa. Gimana itu? Emang kadang di Islam ada ya aturan yang daripada kita berkeliaran keluar Nggak jelas libur ya. Kalau nggak jelas ya, tapi kalau kegiatan keluarnya kita bermanfaat dan menghasilkan yang baik-baik ya oke aja gitu kan. Tapi kalau misalkan hanya sekedar main, tadi yang ngabuburit ternyata kaburitan banyak bukan di jalan kan gitu, ada kan, jadi nggak bagus lagi gitu kan. Jadi ya tidur itu ya melihat kondisi kita malamnya ngapain. Berarti tidur juga itu sebagian dari ibadah ya? Iya. Tapi konteksnya tadi ya. Tapi ya ada satu kaul yang mengucapkan bahwasanya kalau misalkan durnya kelewat, asalnya kelewat itu bisa jadi makruh gitu Bang. Oh, bisa jadi makan. Kan melewatkan ya kewajibannya Gitu, gitu. Bang. Walaupun ada bab kodok, Iya. cuman harus dikodok kalau berkendaraan. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan gitu kan. Cuman lah hajat kan. Tapi kalau nggak sering mah bisa aja kali ya. Iya, tapi jangan Tapi jangan terlalu sering gitu, jadi sering. Orang itu kan bisa tidur siang itu karena malamnya udah misal melaksanakan ibadah, misalkan sunah-sunah ibadahnya kan dilaksanakan, siangnya bisa tidur, tapi ada waktunya kan yang ditentukan gitu kan. Tapi kalau waktunya sholat bangun gitu terus tidur lagi nggak apa-apa ya? Ya itu mah berarti iklan sholat dong. bagus cuma iklan sholat gitu kan. Puasanya ada 1 jam menahan lapar gitu kan. Walaupun dibolehkan untuk tidur daripada keliaran gitu kan, tapi jangan sampai kita memanfaatkan itu kan. Kayak contohnya walaupun di Islam ada bab kodok, tapi kita jangan mentang-mentang ada bab kodok gitu kan, kita melalaikan itu. Nanti ketinggalan THR. Iya, jadi nggak dapat THR. Jadi kalau orang yang nggak menunggu-nunggu THR, kalau nggak dapat THR berarti ya itu tergantung amal ibadahnya setelah bulan puasa. Jadi gitu bro. Itu bangunin dong yang tidur. Dari sahur pokoknya. Jadi itu santai aja gitu ya. Iya, jadi gimana lagi? Soft. Ya, apalagi Apalagi list kan holis kreatifnya sebetulnya. iya, yang kreatif kan. Jadi banyak Jadi program ini baru diluncurkan sama tim kreatif project. namanya siapa? Holis Sururi. Al-Batani. Al-Batani. Al-Derajat Batal Syareti. Hah? Dengan Syareti. Dengan carek Ki. Dengan carek Ki. Kan beliau itu calon jadi tokoh. Iya. Tokoh di kampung ini Tokoh. pengurusnya. Untuk material. Tokoh ya Mak. Ya. Jadi ya sebenarnya di dalam Islam itu untuk salah satunya di bulan suci Ramadan ini ya sudah dijelaskan, bahkan sudah diberitahu gitu kan, tinggal kita itu menjalankan Laksanakan ya. Jadi bulan puasa ini sebenarnya mereset ulang lah kita selaku manusia gitu kan, Merestar gitu kan, secara pabrik. Jadi mereset. instan. Jadi gitu, jadi supaya dalam 1 bulan ini ya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan, meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Jadi itu makanya ya kan orang-orang di bulan suci Ramadan itu kan banyak yang tadinya hanya sekolah atau bekerja dan sebagainya, itu kan kadang suka mengikuti pengajian pasaran gitu kan. Jadi, Sangat gitu. Iya. ya semacam sangat gitu kan. Jadi pengajian pasaran itu jadi misalkan yang jadi pernah mondok di mana, habis itu nggak mondok lagi. Setelah ada bulan puasa itu ikut pengajian. Dari namun jadi ikut ngaji kitab Islam bulan puasa itu. Padahal tamunya nggak ganti-ganti. Kata snack tadi. Jadi ada ngaji pasaran kan gitu. Makanya itu kan yang disebutkan untuk meluangkan waktu dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa di situ. Oh. Jadi bisa memanfaatkan. Terus juga kita kan walaupun misalkan ya orang yang sudah bekerja dan sebagainya ya, yang tadinya padat kan pasti bisa meluangkan waktu untuk
bulan suci Ramadan kan gitu kan. Contohnya puasa walaupun bekerja 12 jam ya rata-rata tadi 8 jam normalnya itu kan Kan ada lembur. Lembur kan nggak sering. Ya begitulah. Ada proyek. Gimana proyek? Iya. Jadi apa puasa itu bukan alasan bagi orang yang melaksanakan aktivitas ya, yaitu apapun itu nggak jadikan alasan nggak puasa sebenarnya. Ya mau misalkan aktivitas berat atau ringan ya puasa gitu kan. Wajib kan? Wajib maksudnya kan, namanya juga bulan suci Ramadan kan. Rukun Islam ya? Rukun Islam. Rukun Islam juga kan? Jadi kalau orang Islam yang melakukan puasa, rukunnya hilang satu. Itu kan. Islam itu selamat ya. Jadi ketika rukunnya hilang satu, kita masih dilakukan keselamatan itu. Ini gimana mau selamat nggak ini? Insya Allah. mau Ayo ikut kreator juga mau. Jadi tidak puasa itu bukan jangan dijadikan alasan bagi orang yang sedang melaksanakan aktivitas ringan atau berat. Karena ya puasa sudah diwajibkan, itu mau ringan atau mau berat itu ya harus menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim gitu. Betul. Jadi bukan jadi alasan karena sampai karena itu nggak jadi patokan dan nggak ada apa ya keringanan apa ya Apa? toleransi ya apa nggak ada keringanan gitu kan, maksudnya alasan kita kerja berat sehingga tidak puasa itu ya bukan alasan sebenarnya. Orang kita kan selama kerja kan kadang nggak makan juga bisa kan menahan seperti kita menahan lapar dan minum ke puasa lebih baik kita puasa yang jelas kan kita dengan niatnya doang juga udah dapat pahala apalagi melaksanakan kan gitu. Makanya puasa itu jangan jadi alasan Untuk menghambat ya? untuk menghambat gitu kan. Jadi sebenarnya memang agama Islam itu sangat mudah ya, sangat indah gitu kan. Jadi kita diberikan waktu selama 11 bulan untuk bekerja gitu kan. Dikasih 1 bulan itu untuk apa? Kembali kepada Allah gitu kan, dengan seutuhnya gitu. Sebenarnya itu sangat baik sekali gitu, masih diberi kesempatan gitu oleh Allah gitu kan. Gitu ya? Iya. Jadi sangat disayangkan gitu kepada saudara-saudara kita kan yang di luar sana gitu kan, yang menganggur gitu kan, nggak puasa karena negara ini negara itu kan gitu. Karena aktivitasnya yang mungkin berat dan berat gitu kan. Lagi itu bukan jadi alasan gitu. Sebab itu kan ini kan udah program setiap tahun udah program agama gitu kan, setiap tahun nanti kan udah tahu gitu gimana caranya gitu supaya kita itu bisa melaksanakan ibadah tersebut, ibadah puasa utama gitu kan. Itu jangan dengan alasan beginikan apa ya hambatan bagi kita gitu. So ini kan momen paling indah gitu bagi umat Islam karena bulan Ramadan itu bulan umat. Bulan umat. Iya, Ramadan itu bulan umat. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada bulan Ramadan ini gitu. Bahwa ini bulan umat gitu. Seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan ibadah yang lain gitu. Jadi harus ditingkatkan bulan Ramadan ini. Tapi bulan puasa kalau bertepatan dengan bulan nasional itu kadang-kadang masih terus ya. Kan kemarin tahun kemarin di bulan April ya, sekarang Maret gitu kan. Dan tahun depan mungkin Februari gitu ya. Kenapa itu bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Dari perputaran ini ya. Berarti kalau hitungannya bukan 12 bulan ya, 11 bulan ya. Itu kan bulan itu kan ada yang kalau Hijriah itu kan jarang sampai 30 ya. Oh Kan jadi kan ada yang 28, ada yang 29 gitu. Jadi gesernya dari situ. Oh Gitu. Jadi jumlah setiap tahun itu kan berbeda-beda. Sama ya dengan Masehi sama gitu. Berbeda-beda. iya ya. Jadi dari situ kenapa ada pergeseran gitu. Geser-geser ya. Jadi gimana, Lis? Bentuk kreator, bentuk cara, kendaraan lagi di jalan, relat tadi ini.
Jangan lupa like and subscribe. Sampai terkait puasa ya. Terus gimana ini terkait THR nih? Dari bang Dokoy, Mas Han. Itu lagi tidur orangnya. terkait THR. Oh itu yang menangan THR gitu ya. agen Lagi tidur orang. Tapi aman ya aman THR. Aman katanya tadi, kalau ngobrol sih aman kan, cuman ya nanti kita tunggu lah bangun ya ngobrolnya gimana kan. Kira-kira bangunnya apa ini? Sahur, pasti bangun sahur, ini kan menjelang sahur kan. Ya. Jadi gimana lagi setelah ini kita? Ya gimana? Udah jam berapa? Nah sekarang juga ini ya Pak, di bulan Ramadan itu kan identik di saat Syawal itu harus menggunakan baju yang bagus-bagus. Baju baru. Baju baru ya. Baju baru, alhamdulillah. Kan gitu. Gimana itu? Sebetulnya itu wajib nggak sih? Apa hanya budaya ya? jadi budaya juga itu. Tapi nggak semua juga ya. Iya. Baju partai juga bisa kan? Bisa. Bisa nanti baru kan. Temanya kan baru. Jadi mau baju apapun, baju kaum goni. Padahal bagusnya baju koko gitu kan, sarung. Ya jadi itu masih budaya ya. Jadi kita Sendal baru baru, sarung baru, koko baru, peci baru, pacar baru bagi Oh, iya. kreatif. Jadi udah ada rencana nih serba baru nanti. Oh gitu ya. Jadi Iya. gimana nengku itu? Teman-teman ya. aman ya. Jadi gitu. Ya. Nengku itu fakultas agama. Udah itu waktu sakit kita terus kan. Ya itu nanti. Banyak netizen. Jadi gitu. Jadi menyambut hari kemenangan itu kan kita harus dengan baru-baru. Menjadi budaya. Tapi sebenarnya bukan harus baju baru yang datang dari Toko. atau dari online ya, belanja online bukan, tapi sebenarnya itu baju yang disebut baju baru atau serba baru itu yang baju yang paling bersih dan paling bagus di lemari itu yang dipakai, bukan kita baru datang online besok dipakai atau baru beli. Jadi yang ada di lemari aja yang bajunya paling menurut kita paling bagus, paling bersih itu yang dipakai. Jadi untuk baju baru kayak setiap bulan puasa, Syawal, Lebaran itu ya, yang disebut baju baru itu sebenarnya budaya sih di Indonesia itu. Budaya ya. Budaya, bukan dalam Islam itu ya Karena sudah terbiasa dilakukan kan. yang dilakukan. Belanja. Terus saya pernah ngedengar gitu kan. Iya. Kalau misalkan baju gak dipakai selama 40 hari 40 malam itu emang kita kena hisab gitu apa gimana gitu? Baju apa yang gak dipakai? Iya selama 40 hari lah itu baju gak dipakai. Jadi maksudnya kita punya berbagai baju di lemari. Nah iya. Terus ada satu baju yang gak pernah dipakai. Iya gitu. Selama Karena masih 40 layak hari. dipakai. Cuman kita pakai yang ini lagi gitu kan. Gimana sih? Iya, emang ada gitu ya. Ada tuh ya. Ya jadi kita itu dipindah pertanggungjawaban gitu. Harus Jadi, baju itu. iya, jadi kita itu kan punya alat nih atau punya benda-benda yang harusnya kita itu pakai gitu kan. Makanya gitu, jangan perbanyak alat-alat yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sesederhana mungkin gitu. Seadanya mempunyai Seadanya aja. sesuatu itu. Jadi jangan berlebihan. Karena berlebihan itu kan sama saja dengan apa itu? Ria. Bukan. Obrot, Boros. boros. Masuk boros kan? Karena boros itu kan temannya setan. Gitu ya. Makanya ya, kalau di tasawuf itu kan tidak boleh berlebihan kan. Ilmu tasawuf. Jadi harus sederhana. Bahas tasawuf Jadi gitu. berat. Jadi apa adanya, apa yang kita punya kita pakai. Gitu kan. Sebenarnya dalam membuka sahur juga sama nih. Seadanya gitu. Karena apa? Ketika kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kita ya harus begitu. Tapi ngomong-ngomong soal buka sama sahur kan, terutama buka ya. Iya. Kadang-kadang kan yang nggak ada juga diada-adain ya. Iya. Gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga pengen kalau sambil ngabuburit pengen beli ini, padahal pas buka nggak dimakan juga. Iya, itu kan mubazir sebenarnya. Jadi makanya ya sebenarnya untuk apa yang ada aja gitu kan untuk buka puasa itu nggak harus mewah-mewah, nggak harus banyak gitu kan. Dan pada dasarnya ya
Karena tadi kan kita di bulan suci ini hanya mendekatkan diri kepada Allah kan, Iya. berpasrah dirilah kepada Sang Maha Kuasa itu kan. Jadi aku hidup apa adanya sebenarnya, nggak harus bahwa semuanya itu harus ada. Mending kalau semuanya ada kita bagi-bagikan, kalau nggak dimakan. Ini nggak dibagi-bagikan kan, Hawa. hawa mubazir kan untungnya, ujungnya nanti kan. Gitu ya. Ini masalah buka berlebihan cukup ya kan ya, air putih juga nggak cukup sebenarnya gitu. Cuman kan namanya kan manusia itu kan ada sifat basar ya atau biologis ya, jadi sifat kebutuhan dari apapun itu harus hidup. Iya. Makanya di situ kan puasa itu kan menahan lapar, minum dan menahan hawa nafsu ya. Menahan hawa nafsu itu begitu. Kita belajar sederhana, kita belajar seadanya. Itu masuk pasar ya. Ada nas, basar, insan. Jadi manusia kan dalam Al-Quran dijelaskan ada tiga. Gimana tuh? Tiga macam kategori ya. Kategori Kan ada basar, itu kan masuk ke biologis, itu kebutuhan. basar biologis. Terus nas itu kan sosial ya. Sosial. Seperti kita kan berhubungan dengan manusia kan. Yang insan itu kan sudah berhubungan dengan Allah gitu. Insan itu. Yang insan, Insan, yang nyampe insan itu sudah tidak apa ya, mementingkan kebasaran nas. Jadi mementingkan itu gimana caranya kita itu bisa berhubungan dengan Allah. Kita ini masuk nas ini ya. Nas kayak gini, sama ini ini basar. Kita sudah lengkap gitu. Ya, besok kita puasa. Jadi insan, basar, nas. Di kampung sebelah juga ada anas. Pak Anas. Panas. Jadi basar itu kan bentuk suatu kebutuhan manusia itu ya, nggak cuman kayak makan doang gitu kan. Jadi kan itu kan misalkan kita mempunyai rasa terhadap seseorang itu adalah basar dan suatu kebutuhan. Kita suka kepada orang itu masuk kebutuhan. Kita pengen makan banyak kebutuhan. Kita apa Istri 4. itu kebutuhan kan gitu. Jadi kita jalan-jalan ngabuburit itu kan kebutuhan, maksudnya berbahasa gitu kan. Jadi semua yang babnya apa ada rasa ingin itu ya maksudnya berbahasa gitu kan. Jadi nggak harus ingin bahasa kebutuhan itu ya bukan cuma makanan doang. Tapi sunnah itu ya. Jadi sudah Nggak wajib kan? ya. Kan dimenangkan ya gitu. Iya kan itu Dimenangkan. kan kalaupun nggak tercapai juga kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Sunnahan. Gitu Nggak bakal kan? di penjara. Kalau istri 4 gimana itu? Konsep istri 4. Aduh, kayak istilah gini. Ada yang mau siapa? Ya. Jadi sebenarnya istri 4 itu kan emang ada di Al-Quran ya. Gimana dalilnya? Yang kreator. Mas Nawasilah sama riba ya. Iya. Surat An-Nisa ayat 3. Yes. Nih, Anissa tim ya. tingkat kreatifnya itu bagus-bagus ini. Iya keren. Keren. Jadi nggak salah ya, nggak salah ngambil, nggak salah merekrut. Memang ada dari berapa ini yang ingin masuk ke HS Project itu? Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma ini dong menjelaskan diri. Ada juga kreatif kayak Hafid dan lain. Hai tapi Nggak bisa ada gitu. Nggak, dia kan fokusnya lagi di usaha. Ya, jadi sebenarnya bulan puasa ini kan gimana caranya kita juga meningkatkan nilai atau value insan ya gitu kan? Iya. Meningkatkan value insan ya itu. Jadi di bulan puasa ini, Santri sekarang itu bahasanya bagus-bagus loh. jadi di bulan puasa ini adalah momen yang sangat GSM dengan santri milenial, sangat produktif gitu kan? Iya. Kan ada itu. Hablum minallah wa hablum minan nas ya. Hubungan Allah dengan manusia itu harus sejalan. Hablum minallah, hablum minan nas. iya. Jadi Belum minal alam. Nah, yes. Nah, jadi kan di situ itu kan kita itu harus hubungan kita dengan Allah atau vertikal ya. Kita harus jalan gitu kan. Hablum minallah hablum minan nas atau horizontalnya itu kan harus sejalan sama Jadi balance. Sesama
manusia. Iya, as balance. Berarti itu masuk ke puji juga gitu kan ya. Puji kodim ala kodim gitu Iya. kan. Terus apa lagi? Puji kodim ala Hadis. puji hadis ala hadis. Kodim. Puji kodim Hadis. Hadis ala kodim. Iya gitu. Oh. Aduh, maaf. Jadi gitu. Oh, gitu ya. Ini kemungkinan saya apa ya? Lama sama dia gitu, lupa lagi gitu. Iya. Terkontaminasi nanti ya. Iya. Betul. Jadi itu kita bisa kebagian ya. Iya. Kan ya. Jadi ada Bekas Ramadan gitu. kodim alal hadis, hadis alal kodim, hadis alal hadis. Oh, Jadi itu Gitu. selaku hamba kan, selaku hamba. iya manusia. Tapi kita itu harus hablum minallah dulu gitu. Dan itu hablum minanas. Hablum minal alam Nah, sama. sama. Berarti merah. Si merah. Jadi hablum minallah hablum minanas itu kan. Jadi hablum minallah berarti kan udah bentuk ibadah ya, nilai ibadah. Hablum minanas ya sama. Jadi ketika kita berhubungan dengan sesama manusia itu harus jadi nilai ibadah gitu. Gitu kan. Silaturahmi. Iya. Ya silaturahmi yang mau apa lagi kan? Yang penting harus berbentuk ibadah. Itu dari segi positifnya juga kan. Iya, itu positif ya. Positif. Nah, kalau negatif, Nah, kalau negatif Tidak kan masuk. kita jauhkan. Cek dana. gacor. Aduh. Misalnya dari WD. Derko. Mahyon. Bagusnek. Bahkan di mulanya ada apa di bulan suci Ramadan itu kan tadi untuk mendekatkannya ke situ. Jadi ada satu waktu kan momen buat umat Islam sedunia itu kan untuk mendekatkan dirinya dia di bulan Ramadan ini kan. Mengapa? Untuk mengambil momen yang terbaiknya itu di sini gitu kan. Di sini ya. Iya di bulan Ramadan ini. Ya mungkin kalau di selain Ambil bonus lah. iya, Ya. selain di bulan apa Ramadan itu kan mungkin ya karena orang-orang itu kan benar-benar sibuk karena nggak puasa kan. Jadi di bulan puasa ini adalah kesempatan bagi umat muslim gitu kan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang pernah kita tinggalkan atau yang kita lupakan kan seperti itu. Makanya di sini kita diingatkan sebenarnya di bulan puasa ini ingatkan untuk mendekatkan diri dan menjalankan ibadahnya itu kan. Tapi ngomong-ngomong kalau soal puasa kan ada istilah bayar hutang ya. Maksudnya bayar hutang puasa gitu. Kodok. Bayar hutang puasa kan gitu. Nah maksudnya itu gimana bayar hutang puasa itu? Iya kan? Kodok. Kan ada kita batal nih. Iya. Atau mungkin perempuan ya, ini bukan batalnya bukan sengaja lah. Itu katanya bisa ditebus sebelum pelaksanaan bulan puasa yang Selanjutnya. itu kan harus ditebus dulu Iya. atau bayar hutang kan gitu. Iya. Nah itu maksudnya gimana? Ya kalau masalah itu kan kodok ya. Oh kodok, maksudnya kodok juga ya? Jadi Nggak sholat doang yang ada kodoknya. Oh. jadi ibadah-ibadah kayak sholat puasa itu kan ketika kita tinggalkan kita harus mengkodok gitu, atau menggantikan gitu, di lain hari gitu. Tapi bebas aja hari ini ya? Iya bebas gitu kalau puasa itu ya. Jadi jangan sampai terlewatkan kembali gitu oleh bulan puasa tahun Yang depan ini. datang ini. Iya, jadi sebelum datang puasa tahun depan kita harus beres gitu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap Sang Pencipta gitu. Dan jangan sampai nanti pas ngodoin puasa itu di hari lebaran jangan kasihan. Karena Tapi ada kalau ngondonya itu puasanya bentuknya Senin Kemis kan ada ya? Iya. Puasa sunnah Senin Kemis kan? Itu masuk nggak dalam pengkodoan itu atau bayar hutang? enggak tergantung niat gitu. Oh niatnya beda ya? Niatnya beda. Kita punya utang ya, puasa tahun kemarin punya utang. Tapi kita menjalankan yang sunnahnya. Bagus, cuman kan kita utamakan dulu yang wajib. Gitu. Gitu kan, kayak kita akan makan gitu kan. Iya makan. Kan makan kebutuhan pokoknya nasi. Gitu. Coba kita makan tempe aja tiap hari, kira-kira gimana? Enak sih. Hmm. Kalau lapar mah enak aja. Iya, cuma kan masih kan ada efeknya gitu kan. Karena nggak ada nasinya, Nggak ada protein, Iya. protein. Nggak ada pokoknya. Zat besinya nggak ada. Paku kawa
Pak Cur. Gimana tim S Project? Bebas bebas. Lanjut apa gimana? Oh, gimana Pak Ustadz aja saya Pak? Ya, mungkin cukup gitu ya. Cukup ya. Jadi jangan lupa ya, kalau ada yang tahu silahkan komen, kita berbagi ilmu, kita Sharing-sharing aja lah. Jadi gimana Pak Bos? Siap. kita di sini tuh bukan orang pintar, bukan so tahu, bukan so bisa dan sebagainya. Kita di sini juga sama-sama belajar gitu kan. Sini ya kita ya hanya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya mohon luruskan kan seperti itu. Kalau ada yang salah disalahkan, tapi nanti dibenarkan. Kasih tahu yang benar seperti apa, jadi gitu. Gitu. Berhubung sudah mau sahur, kita cukupkan saja ya. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari esok. Dan semoga puasanya berkah, mendapatkan ridho ilahi dan mendapatkan pahala, dan supaya kita menjadi orang yang merdeka di bulan Syawal ya, di hari Lebaran itu.